Rabu, 22 Mei 2024. Judul, Kabar Baik dari Tempat Maha Kudus. Bacalah Ibrani 4 ayat 14-16 dan Ibrani 10 ayat 19-22. Jaminan dan undangan ilahi apakah yang diberikan ayat-ayat ini kepada kita masing-masing? Maksud Paulus di sini dalam kitab Ibrani adalah, teguh berpegang, marilah kita dengan penuh keberanian, jangan pernah menyerah. Fokuskanlah iman Anda pada Yesus, Imam besar kita yang agung. Di dalam Yesus, kita memiliki semua yang kita butuhkan. Dengan iman, kita dapat masuk ke dalam bait suci surgawi melalui jalan yang baru dan hidup, yang telah dibukakan oleh Yesus bagi kita. Melihat ke halaman bait suci, kita melihat darah pada tanduk-tanduk mezbah tembaga korban bakaran. Di tempat kudus, kita melihat darah pada tanduk-tanduk mezbah emas pedupaan. Kita melihat darah yang dipercikkan pada tirai di depan tutup pendamaian, darah Yesus mempersiapkan jalan di setiap langkah. Hal ini memberikan kita harapan, karena kita dapat bersatu kembali dengan Allah hanya ketika Yesus mengampuni kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Belas kasihan Allah tidak terbatas, begitu juga dengan keadilannya. Dan keadilan tidak dapat menerima pengorbanan Kristus sebagai penebusan atas pelanggaran-pelanggaran kita kecuali Yesus menjamin pertama-tama untuk mengampuni dosa-dosa kita, dan kedua, menghapuskannya. Bacalah Wahyu 11 ayat 19. Dalam konteks pertentangan besar, mengapa penglihatan ini penting? Bagaimanakah penglihatan ini menunjukkan hubungan yang tidak terpisahkan antara hukum Taurat dan Injil? Di sini, dalam kecemerlangan yang memesona dan kemuliaan yang berkobar-kobar dari hadirat Allah di dalam ruang tahta alam semesta di dasar tahta Allah, kita menemukan hukum Allah di dalam tabut perjanjian. Di sini, di tempat Maha Kudus, keadilan dan belas kasihan Allah dinyatakan. Tidak ada kuasa duniawi yang dapat mengubah hukum Allah karena, di antara alasan lainnya, hukum Allah diabadikan dalam tabut perjanjian di surga. Ibrani 8 ayat 10 berkata, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Masuk dengan iman ke dalam bait suci di surga, kita mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita di masa lalu dan kuasa untuk menjalani kehidupan yang taat melalui Kristus, yang telah mati untuk kita dan menuliskan hukum Taurat di dalam hati kita. Yesus menyelamatkan kita hingga, dengan sempurna, Ibrani 7 ayat 25. Yesus menyelamatkan kita secara total dan sepenuhnya dari hukuman dosa dan dari kuasanya. Mengapa pengantaraan Yesus merupakan kabar baik yang luar biasa? Ketika kita berdiri di hadapan hukum Taurat sebagai standar kebenaran, pengharapan apakah yang akan kita miliki tanpa Injil?